Oke, kalau mau cerita dari awal banget mah karena saya kenal Ruben itu luar biasa ya, udah sangat lama ya. Ya jadi saya kenal Ruben itu dari mulai usia Ruben sekitar 15 tahun. Dan waktu itu yang masuk sanggar duluan itu adalah Jordi. Jordi waktu itu umur masih 5-6 tahun. Nah Ruben nganterin Jordi terus ya Ruben akhirnya ikutan juga masuk sanggar gitu. Waktu itu kira-kira di tahun 1999-an gitu loh. Ya, sekitar itu. Setelah Mas Adi tuh gimana sih Ruben dan Sarwenda gitu Mas? Ruben dan Sarwenda kan sejauh ini waktu Ruben pernah membuat lagu Ruben dan Sarwenda itu saya kenal adalah pasangan suami istri yang memang luar biasa harmonis ya awalnya ya. Saya juga datang ke pernikahan mereka berdua di Bali, lalu kemudian juga sepanjang perjalanan kehidupan perkawinan mereka, saya juga banyak ikut serta menciptakan berbagai lagu untuk keluarga Ruben Onsu, dari mulai lagu Happy Family, lagu-lagu untuk Betran, Thalia, ya Sarwenda sendiri. Jadi total mungkin udah ada sekitar 10 lagu ya yang dinyanyikan oleh keluarga Ruben Onsu. Nah, ya baik Sarwenda ataupun Ruben ya memang sepanjang yang saya kenal ya mereka awalnya adalah sepasang suami istri yang menjadi teladan sih bagi banyak keluarga Indonesia karena keharmonisannya. Kemudian juga bagaimana Ruben pekerja kerasnya, sementara Sarwenda ibu rumah tangga yang baiknya, yang selalu dasteran. Jadi image keluarganya Ruben tuh keluarga selebriti yang sederhana pada saat itu gitu. Mas, tanggapannya mengenai live Ruben yang raih peringkat pertama dan banjir dukungan gimana Mas? Ya Ruben mungkin juga salah satu rezeki beliau sebagai mu'alaf ya. Jadi Allah memberikan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka sebenarnya. Saya tahu Ruben memang juga sedang mengalami berbagai macam persoalan dalam hidupnya, dan akhirnya Ruben sekarang benar-benar membuktikan gitu pertolongan Allah gitu. Ya di balik musibah ada anugerah sih menurut saya. Mas, sejauh ini apakah Mas Ruben pernah berbagi cerita atau curhat langsung ke Mas Adit mengenai masalah yang mereka hadapi? Ada nggak sih Mas dia cerita soal kondisi psikologis dan mentalnya ke Mas Adit? Ya kalau cerita sih sangat sering kan. Memang saya salah satu teman curhatnya, karena saya juga orangnya lumayan nggak terbiasa tidur cepat, jadi paling cepat tuh jam 2 malam. Mungkin karena kebiasaan syuting ya, atau nulis skenario. Jadi Ruben tahu saya jam 1 jam 2 belum tidur dan dia selalu ngechat, selalu dia panggil dulu Kak gitu ya. Oke, saya jawab ya, ada apa Ben? Ya udah, terus telepon, ngobrol berbagai hal tentang kehidupannya, tentang permasalahannya gitu. Tapi di antara obrolan itu sih lebih banyak selingan bercandaannya sih sebenarnya gitu. Dalam postingan Bang Adit terakhir ada soal ketidakhappyan, ada pernah jadi happy family, pernah jadi ketidakhappy family. Mungkin gimana sih ceritanya waktu jadi happy dulu ya? Wah, masih jadi happy family bersama keluarga. Iya, jadi di tahun 2020 itu setelah menikah beberapa tahun ya, Ruben itu memesan lagu ke saya ya, yang judulnya Happy Family. Sebenarnya itu lagu lama sih, pada tahun 1997-an rasanya tuh, di tahun 2007 itu Ruben pernah saya bikinin album yang salah satu lagunya itu judulnya Happy Family. Kemudian setelah Ruben menikah di tahun 2020 lagu itu di remake, dinyanyikan bersama Betran Putra Onsu ya, Thalia, kemudian juga ada Sarwenda ikut bernyanyi. Dan Happy Family itu di tahun 2020 cukup banyak penontonnya ya, hampir sekitar lebih dari 32 juta viewers ya di YouTube. Dan kemudian di tahun 2022, 2 tahun kemudian,
Ruben meminta saya menciptakan lagi lagu dan saya buatkan lagu Happy Family 2 yang syutingnya itu kalau nggak salah di Labuan Bajo ya. Nah itu menurut saya masa-masa indahnya keluarga Ruben dan kemudian bahkan Ruben dan keluarganya juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai keluarga terharmonis ya, pasangan selebriti yang mungkin paling menarik simpati masyarakat, macam-macam kan penghargaan yang diadakan oleh TV waktu itu ya. Nah kemudian ketika sekarang kita menyaksikan ya adanya perpisahan itu ya menurut saya lagu Happy Family di tahun 2020 dan 2022 itu menjadi sebuah kontradiksi ya dan menjadi kenangan yang kalau dilihat saya nggak tahu tuh apa perasaannya keluarganya Bensu ketika melihat lagu yang populer dan sempat mencerminkan sebuah keluarga yang happy ya, keluarga yang rukun dan damai ya. Lalu untuk mungkin kesaksian Om Adit ketika mereka harmonis. Iya, kesaksian saya ketika mereka harmonis pastinya kan Ruben itu selalu berusaha membahagiakan keluarganya dengan berbagai macam acara. Nanti ulang tahun Sarwenda sendiri, Thalia Tania juga begitu, Onyo, kemudian dari keluarga juga memeriahkan acara ulang tahunnya Ruben dengan surprise party dan lain sebagainya. Dan mereka betul-betul menjadi sorotan masyarakat karena keharmonisan dan bagaimana Ruben mencoba membahagiakan keluarganya dengan berbagai macam fasilitas gitu. Nah, jadi ya saya melihat acara-acara Ruben ya Onsu Family kan juga di YouTube meraih banyak subscriber ya, jutaan gitu. Dengan acara masak-masak mereka bersama, kehidupan sehari-harinya Onsu Family, itu semua menjadi dokumentasi kenangan gitu loh dari keluarga Bensu. Dan ya ketika channel itu akhirnya tidak berkembang lagi sekarang dan Ruben membuat channel sendiri dengan nama Just Ruben, itu kan juga menjadi satu gambaran ya bahwa memang rasanya seperti pepatah bilang gitu, tiada pesta yang tak berakhir gitu ya. Barangkali menurut saya keharmonisan keluarga Ruben itu adalah sebuah pesta yang pada akhirnya berakhir gitu loh. Tapi transisinya seperti apa? Bang Adit menyaksikan ya, dari awal harmonis sampai tidak harmonis. Transisinya itu seperti apa? Jadi sebenarnya gini ya, ketika tahun 2020 lagu Happy Family pertama di mana menggambarkan kehappyan, kebahagiaan keluarganya Onsu, ya mereka bernyanyi bersama dan itu dibuatnya di belakang halaman rumah mereka. Saya lihat video klipnya. Tapi 2 tahun kemudian itu ketika lagu Happy Family 2 itu saya nggak tahu kenapa kayak merasa ada sesuatu yang mesti saya nasihati dalam lagu. Karena di dalam lagu Happy Family 2 itu saya buat kalimat liriknya tuh dalam mendung dan hari cerah kita tetap bersama gitu loh. Nah, nggak tahu kenapa saya memilih frasa kata mendung gitu. Karena nggak tahu kenapa saya ngerasa kayaknya ada sesuatu nih gitu ya. Dan itu saya cantumkan dalam lirik lagu saya di Happy Family 2. Di Happy Family 1 tuh benar-benar pure tentang kegembiraan keluarga. Tapi di Happy Family 2 tahun kemudian ya kalau nggak salah tahun 2022 ya lagu itu rilis, saya entah kenapa memasukkan kata mendung ya, di hari mendung dan di hari cerah kita akan tetap bersama. Nah dan berbanding dengan video klip Happy Family 1 yang sampai viewersnya itu 32 juta, itu Happy Family 2 yang bahkan buat dengan biaya sangat mahal di Labuan Bajo ya. Saya dengar kabarnya Ruben menghabiskan hampir 500 juta untuk Happy Family 2 karena mereka harus ngeblok satu pantai untuk dibuat sepi ya supaya tidak mengganggu syuting. Kalau nggak salah itu di Pantai Pink ya gitu. Dan membawa rombongan sangat banyak dari Jakarta bersama keluarga sekalian liburan. Makanya that's why kenapa habis sampai 500 juta mungkin.
itu penontonnya cuma 1,4 juta gitu loh. Jadi untuk video klip semahal itu ya, dan saya juga ada kata yang saya nggak tahu, feeling saya harus menggunakan kata mendung dalam lagu itu, ternyata hasil penonton juga mendung gitu loh. Cuma 1,4 juta aja yang nonton. Tapi itu prediksi Om Adit sendiri, mendungnya itu udah diprediksi atau emang itu hal yang lumrah aja cobaan? Kayak ya sebenarnya mungkin pada saat itu saya ngelihatnya kayak ya kehidupan itu kan memang selalu ada suka dan duka gitu loh. Jadi tapi nggak tahu kenapa saya memang ngerasa kayaknya ya ada something nih gitu. Tapi ya udah akhirnya saya ungkapkan dalam lirik lagu Happy Family 2 itu gitu. Berarti udah prediksi ya sejak Rasanya feeling ya gitu. dari S-nya atau dari Enggak dari mana-mana, cuma saya ngelihat kayak ini hubungan keluarga itu kayaknya memang ya, dan itu wajar ya, lumrah ya, di semua keluarga juga rasanya nggak selalu hari cerah gitu loh di dalam family-nya, pasti ada masa-masa mendungnya gitu. Nah, jadi saya memiliki satu pilihan kata pada lagu Happy Family 2 itu, saya menggunakan kata itu gitu. Lalu ada turun, boleh Bang Adit nanya? Ya. Lalu melihat perseteruan antara Mbak F itu kan tentang hak anak, terus juga banyak utang juga yang lagi masih harus dibayar banyak banget, ratusan juta, bahkan sampai perebutan anak itu imbasnya ke 200 juta di stop sama Ruben. Melihatnya seperti apa? Kalau perebutan anak itu ya saya nggak tahu ya apa yang membuat Ruben menjadi sulit untuk bertemu gitu kan. Tapi rasanya miris ya kalau melihat anak-anak yang masih membutuhkan dua orang tua yang walaupun mereka akhirnya sudah nggak sejalan, ya harusnya mereka tetap hadir sebagai orang tua bagi anak-anaknya gitu. Nah ini yang sebenarnya saya ngerasa prihatin mengenai hal itu. Dan harusnya sih bisa dibicarakan dengan lebih damai ya, lebih tenang gitu. Nah cuma yang terjadi adalah jadi efeknya tuh melebar kemana-mana hanya karena kekhilafan juga dari pihak seberang sana gitu yang salah ngomong pada saat live. Ini kan dunianya sosial media ya, dimana kalau ketika live itu kita nggak bisa menghapus, beda dengan syuting, rekaman di mana kita bisa mengedit. Tapi ketika live itu tidak bisa dihapus dan itu akhirnya menjadi jejak digital yang bisa sangat merugikan. Ini pembelajaran banget sih bagi banyak orang sebenarnya. Satu kalimat yang salah diucapkan secara live itu bisa berefek seumur hidup. Gitu. Tapi benar ya sih, maksudnya kan menurut masalah sejak diduga ya Mbak S ini membuat susah Ruben itu dari seperti apa yang membuat susah kesaksian. Kalau saya tuh nggak mau nuduh ya, karena saya nggak ada di dalam kehidupan mereka gitu ya. Apakah yang pihaknya Mbak Sarwenda ataupun Ruben ya, yang akhirnya menjadikan situasi untuk bahkan bertemu anak aja itu sulit gitu ya. Saya nggak tahu pasti gitu. Tapi ya itu tadi, menurut saya karena hak asuh itu jatuhnya di Sarwenda gitu. Artinya Sarwenda menurut saya punya satu ya kemampuan untuk bisa juga memberikan ruang. Karena kan itu hak asuh ada di Sarwenda ya. Jadi menurut saya harusnya dia betul-betul membuka pintu-pintu untuk bisa tetap anaknya berkomunikasi dengan Ruben. Kalau menurut saya, ya kan? Karena kalau sampai betul-betul mungkin secara jadwal terlalu padat, tania sehingga tak bersisa waktu atau mungkin diberi kesempatan sehari 2 hari bisa nginep di rumah Ruben, ya kan?
hari-hari lain kembali ke tempatnya Sarwenda. Itu menurut saya ya, secara orang awam yang melihatnya, harusnya sih dari pihak Sarwenda bisa memberikan ruang itu gitu, ya kan? Kok kenapa jadi sulit? Nah, saya nggak tahu tuh. Kenapa bisa seperti itu gitu? Apakah memang betul-betul 24 jam Thalia Tania itu memang penuh banget jadwalnya gitu? Ya, itu yang mungkin saya pikir perlu duduk bareng lagi ya. Dan saya yakin sekali kalau dari pihak Sarwenda misalnya membuka pintu lebar untuk Ruben bertemu dengan anaknya, itu otomatis juga para netizen menjadi welcome kembali gitu loh ya. Menurut saya kondisi ini adalah kondisi di mana netizen jadi melihatnya memang sepertinya kok kayak nggak diberi ruang gitu. Padahal kan itu darah dagingnya Ruben juga. Gitu. Nah ini yang membuat netizen jadi marah menurut saya, ya kan? Dan akhirnya lebih banyak berpihak kepada Ruben. Nah maksud saya kalau dengan kondisi sekarang di mana Sarwenda lagi mengalami masa-masa sulit ya, dengan berbagai hujatan, boikot dan lain sebagainya, yang bisa mengembalikan itu semua adalah justru berikan ruang pada Ruben bertemu anak-anaknya. Dan itu saya rasa ketika Ruben kembali mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan anak-anaknya, maka saat itu juga menurut saya netizen juga akhirnya mau dalam tanda kutip juga memaafkan Sarwenda. Apalagi kan dikejutkan, netizen juga kaget akibat streamingnya itu yang tadi udah Bang Adi sebutkan gitu. Emang pada aslinya gitu Sarwenda seperti apa sih? Emang kasar gitu atau seperti apa sih Bang Adi? Kalau yang sebelumnya itu saya kenal, saya tahu Sarwenda kan emang sosok yang sederhana, baik ya, dan sangat ngurus anak juga ya. Kita lihat banyak postingannya, subuh-subuh pagi sudah bangun untuk masak, dan itu bukan settingan. Karena ketika Sarwenda masak itu saya tahu ada postingannya Ruben yang merekam diam-diam gitu kan. Jadi emang tidak dipersiapkan untuk sebuah konten gitu kan. Dan itu kan menunjukkan seorang ibu yang betul-betul memberikan waktu dan perhatiannya bagi anak dan keluarga gitu. Nah kemudian kalau akhirnya Sarwenda hilaf ngomong di live, kalau saya sih itu manusiawi ya. Kadang-kadang kita juga ngomong suka tiba-tiba nyeplos aja gitu kan. Terus atau mungkin karena ada pancingan dari lingkungannya pada saat live, tiba-tiba dia jadi pengen nyeletuk, maksudnya bercanda, tapi jadinya malah disikapi oleh netizen beda lagi gitu loh, ya kan? Itu sih yang perlu dijaga banget, hati-hati. Tapi saya tahu pada dasarnya Sarwenda itu adalah ibu yang baik, ibu yang sangat mengurus anak sebenarnya. Kalau masalah sekarang dia sedang jatuh cinta, punya hubungan dekat dengan pacarnya sekarang, itu juga hak dia banget gitu. Cuma kemarin tuh menurut saya dia kepleset ngomong, dia hilaf dan kepleset ngomong gitu, dan itu akhirnya melebar kemana-mana dan ya berujung seperti yang sekarang ini terjadi gitu. Nah karena dia mungkin memang agak pleset ngomong ya, cuman akhirnya saya ada di benak kepala saya, pikiran saya bagaimana jadinya kalau ketika Ruben sama Mbak S ini tuh ribut beneran di kala waktu Mas menikah ya. Pernah menyaksikan nggak mereka ribut gitu sampai akhirnya Mbak S ini ngeluarin kata-kata kayak gitu? Saya sih nggak pernah nyaksiin. Saya tidak pernah menyaksikan, dan yang saya tahu pada masa perkawinannya Ruben juga adalah bapak kepala rumah tangga yang tegas, ya, punya kedisiplinan, punya aturan-aturan gitu loh. Jadi Ruben betul-betul memiliki kendali terhadap keluarganya untuk bisa bersikap baik gitu. Nah, kemudian ketika berpisah, apakah Sarwenda merasa dirinya lepas dari sebuah kontrol gitu ya, sehingga akhirnya juga apalagi dengan euforia dengan
kondisi sekarang menemukan pasangan baru, itu menurut saya akhirnya tanpa sadar membentuk satu sikap yang terkadang itu di depan kamera bukan Sarwenda yang sebenarnya, gitu loh. Sarwenda itu pada dasarnya sangat baik, yang saya tahu, gitu. Ibu rumah tangga yang sangat bertanggung jawab. Tapi emosi-emosi sesaat, pancingan-pancingan dari sekitarnya dan lain sebagainya, itu membuat dia akhirnya salah ngomong, keceplosan, gitu loh. Itu yang sebenarnya akhirnya efeknya jadi luar biasa banget sih. Gitu. Nah, dalam live tersebut kan juga ada tuh, maksudnya Mbak WL ya, Mbak WL Pendilo itu mungkin apakah Mbak WL ini ngasih masukan-masukan yang akhirnya membuat persuturan ini tambah kisru atau seperti apa sih? Kalau saya sih nggak menuduh ya, karena saya nggak ada di situ ya. Saya nggak mau bilang bahwa si A, si B, si C yang ngomporin Sarwenda, karena saya nggak tahu gitu kan. Nanti jatuh jadi suudzon gitu loh. Tapi kalau memang akhirnya ada spill sedikit dari apa yang diucapkan oleh Onyo ya. Oke, apa yang kemudian diposting juga oleh orang-orang di lingkungannya Sarwenda gitu. Ya mungkin akhirnya netizen mengarah ke seseorang yang ada di lingkungan itu. Tapi kalau ditanya ke saya, ya saya nggak tahu gitu loh. Karena saya nggak ada di situ. Tapi Mas tahu nggak sih Betra nangis dan sedih banget pas waktu lihat video klarifikasi bundanya di sosial media. Tanggapannya gimana sih Mas? Terus juga Ruben ini kan kondisinya saat ini drop kena mental kan, hancur berantakan tapi pura-pura kuat di luar. Lalu juga Ruben yang sampai kehilangan kepercayaan diri, nggak berani ketemu anak dan takut ke mall gitu. Itu gimana sih Mas tanggapannya? Kalau yang Betra nangis mendengar klarifikasinya Sarwenda, saya malah belum tahu tuh. Ya, saya belum melihat gitu loh. Tapi kalau itu pun terjadi, saya tetap melihat bahwa biar gimana pun ya, Sarwenda, Ruben, Betran itu pernah menjadi sebuah kesatuan gitu loh. Sebagai ayah, ibu, dan anak gitu. Nah, Betran menangisnya karena apa saya juga nggak bisa kasih komentar ya. Tapi kalau dia sedih biar bagaimanapun itu adalah ibunya yang sekarang ini sedang terpuruk gitu. Karena salah ngomong gitu. Bisa jadi itu muncul karena rasa sedih, rasa keprihatinan dia. Ya kan. Menurut saya bisa jadi Betran juga nggak tega gitu. Ibunya diperlakukan seperti itu gitu kan. Ibunya yang dia tahu juga pernah ada masa-masa menjadi ibu yang bahkan memberikan air susunya gitu kepada Betran. Ingat gak tuh? Waktu Betran baru menjadi anak adopsinya kan ada satu konten di mana Sarwenda memberikan air susunya yang ditaruh dalam botol untuk diminum oleh Betran. Itu kan artinya Betran sudah meminum air susu ya dari seorang perempuan bernama Sarwenda. Sebenarnya satu persusuan kalau mau ngelihat dari sisi itunya ya kan, itu pernah ada konten itu kan. Nah itu yang menurut saya gimana ikatan hati biar bagaimanapun tetap ada gitu. Kalau saya sih melihatnya sekarang gini, kisru yang terjadi sekarang ini apakah mau ada yang berharap mereka bisa bersatu kembali segala macam, itu mungkin kalau saya pribadi ya kayaknya enggak deh gitu ya. Kalau untuk bersatu kayaknya sudah menemukan jalannya masing-masing. Ruben apalagi sekarang juga menjadi mu'alaf dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa tetap menjadi kedua orang tua bagi anak-anak mereka, dan Sarwenda juga mau berbagi waktu, memberikan ruang bagi anak-anak yang bertemu dengan Ruben, itu bisa jadi. Itu bisa jadi jalan keluar. Ya kan? Dan itu bisa mengundang simpati lagi dari para netizen. Kalau Sarwenda ingin tetap berada di industri ini kan, biar dia tidak bisa memungkiri bahwa dia tetap memerlukan simpati netizen. Ya kan? Nah, simpati netizen harus dibentuk lagi dengan tulus, dengan rendah hati, meminta maaf dan kemudian ya sudah yuk kita sekarang kembali berbicara seperti yang istilahnya
Sarwenda itu di ruang tenang gitu ya. Itu yuk kita duduk bareng lagi ngomong, terutama nih ketika semua orang menyoroti betapa sulitnya Ruben bertemu dengan Thalia Tania gitu. Itu diberi dulu ruangnya. Nah ketika itu sudah diberi, saya yakin netizen akhirnya juga memberikan simpatinya kembali. Gitu. Itu yang saya lihat, apakah gitu, permintaan maaf, sebenarnya kan permintaan maaf dilakukan usai live streaming dia yang bocor gitu ke publik ya, kata-kata kasar tersebut. Nah, apakah permintaan maaf itu yang harusnya ditujukan, bagi saya itu harus dituju kepada Ruben, tapi tidak ada kata-kata Ruben, malah ke masyarakat. Apakah itu salah satu bentuk ya untuk menarik simpati lagi dari masyarakat? Ya bisa jadi opininya udah terbentuk kan memang. Masyarakat juga semua sudah sepakat gitu. Banyak yang sepakat untuk bilang bahwa ya lu harus minta maafnya sama Ruben, bukan ke netizen kan gitu. Ya kan? Dan itu benar juga gitu. Ya. Mencoba untuk merendahkan hati, untuk bisa say sorry, dan benar-benar dengan tulus membuka ruang untuk berkomunikasi kembali gitu. Saya rasa Ruben juga bukan orang yang pendendam sih. Ya. Begitu dia diberi ruang, hanya bertemu dengan anaknya, hanya itu yang dia inginkan, semua akan baik-baik aja. Tapi sih gimana sih Mas teman-teman terdekat mengeluarkan Ruben untuk sekarang gitu? Kalau saya pribadi sih lebih banyak dengan Ruben itu kalau teleponan pasti bercanda sih. Bercanda-bercanda aja gitu kan. Jadi bayangan bahwa Ruben betul-betul dalam kondisi lagi terpuruk segala macam ya nggak benar juga gitu. Ya Ruben sih santai aja. Ruben ini kan yang menyenangkan ketika dia akhirnya benar-benar jadi mualaf, mencoba untuk benar-benar berserah diri, memperdalam agama. Maka Ruben tuh kelihatan jauh lebih bijak dalam berbicara di sosial media. Dia tidak mau menghujat balik gitu. Tapi dia bahkan bilang kan ada kalimat yang itu kalau nggak ada provokator, empoknya mah anteng-anteng aja gitu. Itu kan kalimat Ruben ya. Empoknya itu maksudnya si Sarwenda gitu. Jadi Ruben nggak nyalin Sarwenda loh dia di situ. Itu kebijaksanaannya seorang Ruben. Dia tahu, berarti dia pasti tahu lah sekian tahun hidup sama Sarwenda karakter istrinya seperti apa gitu. Kalau nggak dikomporin, nggak ada yang men-trigger istrinya, ya istrinya nggak kayak gitu loh. Jadi dia nggak nyalain Sarwenda di situ justru sebenarnya. Jadi ya itulah pengaruh lingkungan dan lain sebagainya juga perlu diwaspadai juga gitu. Oke, mungkin terakhir Mas, mungkin pesannya untuk Sarwenda seperti apa nih? Dulu kan Mas Adit juga sebagai saksi hidupnya waktu masih menjalin hubungan suami istri. Ya saya sebagai sahabatnya Ruben dan juga cukup mengenal Sarwenda ya sebagai sosok ibu yang baik juga bagi anak-anaknya. Saya berharap kalaupun akhirnya Sarwenda dan Ruben memang tidak bisa kembali bersatu seperti harapan beberapa gelintir netizen yang berharap mereka kembali bersatu seperti lagu Happy Family di tahun 2020, ya saya yakin mereka akan membuka ruang untuk berkomunikasi dan terutama kerinduan Ruben yang berharap ingin bisa bertemu dengan anaknya, yang dapat pembagian waktu untuk jatah bertemu dengan anaknya itu bisa dipenuhi. Itu aja sih sebenarnya, simpel kok. Dan ya udah sama-sama menurunkan egonya. Ya. Oke. Ya.